PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apa yang engkau tidak mengerti, anakku? Aku ibundamu dan Sana adalah ayahandamu. Tapi mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin? Bukankah menurut cerita tadi engkau dan ayahanda adalah saudara seayah? Ya, tapi itu telah terjadi. Itu telah terjadi dan kau adalah hasil dari perkawinanku dengan suamiku, dengan saudaraku. Kakekmu Madi Minyak adalah yang harus bertanggung jawab ketika kakek dan seluruh keluarga merencanakan pernikahan aku dan Sana. Ia tak dapat menolak. Ia tidak berani untuk membuka aibnya itu. Maka terjadilah perkawinan itu. Gila! Benar-benar memalukan. Aku tidak pernah mengetahui sebelumnya. Demikian juga Ayanda. Dan ketika kami tahu, kami mendengar hal itu, aku pindah dan meninggalkan ayahandamu. Aku pindah kemari, ke Keraton Mandini, dan kemudian mengasihkan diri di Padepokan Popi. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mujadi sebagai Ki Sangikiwo, Riza sebagai Sanaha, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna ditawan oleh Ki Sangikiwo yang merupakan guru utama dari Padepokan Pohpitu. Raden Sanjaya yang tidak ingin menimbulkan keributan di padepokan itu membiarkan dirinya dikurung dalam kamar tahanan yang kokoh. Anting Wulan dan Sakapalwaguna mengikuti kemauan junjungannya dan malam harinya di Padepokan Pohpitu itu. Tidak terlalu sukar bagiku untuk menemukan bilik wanita itu. Dengan mengikuti Ki Songgar, aku dapat mengetahui tempat ini. Akan kucoba dekati bilik itu dan melumpuhkan 5 orang penjaganya. Agar tidak terjadi keributan, aku harus melumpuhkan 5 orang penjaga bilik itu sekaligus. Iya. Berhasil. Kini aku akan mencoba masuk dan melihat ke dalam. Mudah-mudahan aku berhasil menemukan orang yang kucari itu. Kosong. Tak ada seorang pun di ruang tengah pondok ini. Mungkin wanita itu berada di dalam kamar itu. Apakah ada orang di dalam kamar, Tuan Putri? Hei, siapakah kau ini, anak muda? Mengapa kau memasuki pondok ini tanpa mengetuk pintu? Ampun Tuan Putri, saya adalah Sanjaya. Saya datang kemari ingin berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Sanaha. Apakah Tuan Putri adalah orang yang saya cari? Siapakah kau ini, anak muda? Apakah penjaga pondokku telah memberikan izin padamu? Juga Paman Sangikiwo? Saya adalah Sanjaya, putra ayahanda Sana dari Galuh. Apakah Tuan Putri di hadapan saya adalah Sri Sanaha? Kau...
apakah saya kini tengah berhadapan dengan Sri Sanaha? Sanjaya, apakah kau benar putraku? Benarkah kau ini Sanjaya putraku? Dan kau, benarkah kau ini adalah ibuku Sanaha? Mengapa jika kau memang ibundaku, kau tidak tinggal bersama-sama dengan ayahanda di Galuh? Dan mengapa ayahanda dalam surat mengatakan bahwa aku bukanlah putra beliau? Begitukah katanya? Begitukah Kanda Sanaha berkata? Ini, kau bacalah. Bacalah surat yang telah ditulisnya. Raden Sanjaya kemudian menyodorkan surat yang diberikan ayahandanya pada wanita di hadapannya. Sambil menangis terisak-isak, wanita itu mengambil dan membaca surat yang diberikan oleh Raden Sanjaya. Baru saja ia selesai membaca surat itu. Tuan Putri. Anak setan. Kau berani mengganggu Tuan Putri junjungan kami. Paman Sangi, biarkanlah anak muda ini bersama-sama denganku. Biarkanlah aku berbicara dengannya. Ketahuilah, Paman. Dia adalah putraku. Tapi saya tidak pernah tahu itu. Dan lagi saya khawatir Tuan Putri salah melihat. Bukankah Tuan Putri tidak pernah melihatnya kembali? Setelah Tuan Putri meninggalkannya 16 tahun yang lalu. Maafkan hamba Tuan Putri. Apakah bukan tidak mungkin ini adalah jebakan dari Ki Darmodaya? Aku tahu. Aku mengenal putraku dengan rasa dan batinku. Percayalah, Paman. Dan tinggalkan aku bersama-sama dengannya. Baiklah jika begitu. Maafkan hamba, Tuan Muda. Hamba akan melepaskan dua teman tuanku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Paman. Aku mengerti. Semua yang Paman lakukan adalah demi kepentingan ibundaku semata. Terima kasih. Dan tolong sampaikan pada dua orang kawanku. Aku akan menemuinya besok pagi-pagi. Baik. Hamba permisi. Bagaimana? Apakah kau menjadi jelas? Sekarang ceritakan padaku. Siapakah sesungguhnya dirimu? Apa hubunganmu dengan ayahandaku? Sebaiknya kita bicarakan masalah ini di luar. Bilik ini terasa menjadi semakin kecil saja. Menjadi semakin pengap. Bilik ini tidak mampu menahan gemuruh dan gejolak perasaanku. Kita bicarakan perihal ini di luar, di kaki gunung ukir. Baiklah. Mari kita tinggalkan bilik ini. Wanita agung yang dihormati di padepokan itu kemudian keluar dari dalam biliknya dan diikuti oleh Raden Sanjaya. Setelah menyatakan maksudnya pada para pengawal yang menjaga pondoknya, bersama dengan Raden Sanjaya, ia melangkah meninggalkan biliknya. Di mana kita akan membicarakannya? Di atas sana. Lihatlah itu. Bulan yang sepotong kecil mulai kelihatan sinarnya. Awan gelap telah berpindah dan menyikap bulan sabit itu. Baiklah. Ayolah kita terus ke atas sana. Ya. Di tempat inilah Aku akan mencoba menyikap sejarah dirimu, diriku, dan juga diri ayahmu. Ya, sejarah keluarga kita. Sang Weci Kandayan buyutmu, Raja Besar Galuh berputra 3 orang, yaitu Rahyang Sempak Wajah, Rahyang Kidul, serta Rahyang Mandi Minyak. Dan yang menggantikan kedudukan buyutmu adalah kakek Mandi Minyak. Sedangkan kakek Sempak Wajah dan kakek Kidul menjadi resi guru. Kakek Sempak Wajah menjadi resi guru di Galunggung, dan kakek Kidul menjadi resi guru di Delu, kaki gunung Ciremai, yang kemudian dikenal nama
Resi Wanayasa. Guru dari Kakang Saka dan Kak Wulan. Kau telah mengenalnya? Belum. Tapi saya sempat melihatnya sesaat sebelum... Aku tidak boleh menceritakan tentang kehancuran Galuh saat ini pada ibundaku ini. Ada apakah? Kau tiba-tiba melamun? Tidak. Lanjutkanlah kisahmu itu. Baiklah Sanjaya putraku. Baiklah. Kakekmu Mandi Minyak adalah seorang laki-laki hidung belang. Seorang laki-laki bejat yang sangat memalukan. Kakek Mandi Minyak? Ya. Kakek Mandi Minyak adalah seorang laki-laki yang berakhlak bejat. Ketika kakek sampak wajah sakit, yang mengundang istrinya yang sangat cantik, yaitu Rababu. Kakek Mandi Minyak sangat tergila-gila pada istri saudaranya itu. Ia merayu sampai akhirnya Rababu memenuhi kehendak hatinya, kehendak nafsunya. Akhirnya Rababu melahirkan anak yang sebenarnya adalah putra dari kakek Mandi Minyak. Dan putranya itu diberi nama Sana. Ayahanda? Ya, ayahandamu. Dan kakek Mandi Minyak adalah kakekmu. Lalu apa hubungannya semua itu dengan diri saya? Dengan minggatnya ibu dari Galuh, dengan sikap ayah yang aneh ini, yang saya lihat dari suratnya. Kakekmu Mandi Minyak menikah dengan putri Medang dan berputra beberapa orang, dan salah satu di antara mereka adalah aku, ibundamu. Apa ini? Apakah kau bercerita benar? Mengapa semuanya menjadi sedemikian kacaunya? Saya semakin menjadi tidak mengerti. Apa yang engkau tidak mengerti, anakku? Aku ibundamu dan Sana adalah ayahandamu. Tapi mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin? Bukankah menurut cerita tadi, engkau dan ayahanda adalah saudara seayah? Ya, tapi itu telah terjadi. Itu telah terjadi, dan kau adalah hasil dari perkawinanku dengan suamiku, dengan saudaraku. Kakekmu Mandi Minyak adalah yang harus bertanggung jawab ketika kakek dan seluruh keluarga merencanakan pernikahan aku dan Sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maka terjadilah perkawinan itu. Gila! Benar-benar memalukan. Aku tidak pernah mengetahui sebelumnya. Demikian juga Ayanda. Dan ketika kami tahu, kami mendengar hal itu, aku pindah dan meninggalkan ayahandamu. Aku pindah kemari, ke Keraton Mandini, dan kemudian mengasihkan diri di Padepokan Pot. Tapi mengapa ayahanda tidak mau mengakuiku sebagai putranya dalam suratnya itu? Aku mengerti, Sanjaya. Aku mengerti. Semua itu karena perasaan sesalnya, dan juga untuk memperbesar rasa penasaran dalam dadamu. Aku tahu pasti isi hatinya. Saat ini dia tak dapat lagi menahan rahasia itu. Karena itu, dengan caranya, Aindamu telah memaksamu untuk datang mencari aku. Jadi kau benar ibundaku. Ibunda. Apapun yang telah terjadi, aku tetap menerimamu sebagai orang tuaku. Bunda. Anakku, Sanjaya. Setelah mengantarkan ibundanya kembali ke pondok, Raden Sanjaya mencari Saka Palwaguna dan Anting Wulan. Iya. Mereka telah kami tempatkan di bilik tamu. Mereka menempatkan 2 kamar di sebelah selatan padepokan ini. Itu di sana. Raden bisa menanyakan pada para penjaga. Mereka sudah saya beritahu tentang siapa sesungguhnya Raden. Sudahlah, Paman. Biarkan saja mereka beristirahat. Iya. Keduanya tentu lelah sekali setelah melakukan perjalanan berangin-angin di hutan. Ya, baiklah. Ayo, marilah ikut saya jika Raden hendak beristirahat. Saya akan tunjukkan kamar yang baik untuk Raden tempati. Mari. Biarlah, Paman.
Nanti saya akan mencari paman, ataupun mencari kamar Kakang Saka, jika saya mengantuk dan ingin tidur. Oh, ya. Apakah paman dapat menemani saya berbincang-bincang sebentar? Ya, tentu saja, Raden. Paman akan menemani Raden jika memang Raden belum mengantuk. Belum, Paman. Ya. Aku belum mengantuk. Paman, apakah Paman dapat menceritakan sedikit tentang perihal kerajaan Mandini? Tentang kemelut yang terjadi dengan padepokan ini? Ya. Hingga Paman mencurigai saya. Ya, tentu Raden. Tapi, apakah Ibunda Raden belum menjelaskan hal itu? Belum, Paman. Kami membicarakan masalah keluarga yang jauh lebih penting. Ya. Raden harus menemani Ibunda Raden. Ya, Raden tidak boleh meninggalkan beliau. Saat ini Ibunda Raden tengah dalam kegelisahan hati. Tapi apakah penyebabnya, Paman? Ceritakanlah. Ya, baiklah. Akan saya ceritakan. Tapi saya mohon, Raden mau berjanji untuk tidak meninggalkan Ibunda Raden. Kasihan sekali. Ya, berjanjilah, Raden. Itu sudah pasti, Paman. Aku baru saja bertemu dengan beliau, dan saat ini ibundaku dalam kegelisahan. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkannya, Paman? Oh, bagus. Baiklah. Jika begitu, dengarlah cerita hamba ini. Kemudian Ki Guru Samikiwo menceritakan kejadian yang menimpa junjungannya Sri Sanaha. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya di Padepokan Poh Pitu. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan dari Resi Amista. Ayo. Di sekitar kaki Gunung Wukir, Resi Amista kelihatan tengah menyeret dengan susah payah tubuh dari seorang laki-laki yang bertampang seram. Ayah. Kurang ajar. Aku terpaksa harus bersusah payah. Aku harus bersabar untuk tidak membunuhnya. Laki-laki ini berbahaya. Aku tidak boleh menjadi lengah. Jangankan luka, jalan darah yang tertotok pun mampu dilancarkan dengan kehebatan aji simpanannya. Aku harus mendapatkan ajinya itu. Aku yakin aji itu merupakan aji kesaktian yang hampir tidak berbeda dengan aji rawa rontek yang kukenal itu. Ia mulai membuka matanya. Kau hebat sekali, Suro Abur-Abur. Ki Suro, sadarlah. Ini kita telah tiba di kaki Gunung Wukir. Aku telah membawamu sampai di tempat ini. Sadarlah kau, Suro. Aku harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin ia akan berbuat licik, berpura-pura lemah, tapi menyerangku secara tiba-tiba. Ayo, bangkitlah, Suro. Bangkitlah. Aku tahu kau mempunyai kemampuan untuk itu. Bangkitlah kau. Bangkitlah dan jangan berpura-pura. Aku tidak sanggup. Tidak sanggup? Bukankah kau mempunyai kemampuan untuk menutup luka, menyembuhkan luka dengan hanya mengusapkan tangan yang telah kau beri air ludahmu? Ayo, lakukanlah. Lakukan, dan kita akan bertempur lagi. Percuma. Tidak ada gunanya, Tuan Resi. Tuan Resi mempunyai kepandaian yang jauh lebih hebat. Tidak ada gunanya aku melawan. Pengecut. Ayo bangkit dan hadapi aku. Tidak. Tidak, Tuan Resi. Tidak ada gunanya. Dasar manusia tiada guna. Percuma aku membawamu ke tempat ini. Percuma dan sia-sia aku tergila-gila oleh kepandaianmu itu. Ayo bangkitlah. Dan tunjukkan kepadaku kepandaianmu itu. Kau tunjukkanlah dahulu kepadaku kehebatanmu itu. Baru kelak kita akan saling bertukar kepandaian dan aji.
Tapi ikatan gaib yang Tuhan buat pada diri saya benar-benar membuat saya tidak berdaya. Benarkah kau tidak mampu untuk melepaskannya? Bukankah kemarin di kaki Gunung Sumbing di markas adikmu Ki Menggolo kau mampu melepaskan totokanku dalam pertempuran denganku? Tapi totokan yang Tuanku buat kali ini adalah totokan gaib. Totokan yang mempunyai kekuatan yang tidak dapat saya lawan dengan adi yang saya miliki. Lalu apakah maksudmu memintaku membawamu ke tempat ini? Bukankah Tuhan ingin mendapatkan adi yang seperti hamba miliki ini? Bebaskanlah totokan gaib yang telah Tuhan buat pada diri hamba ini. Tapi bukankah itu tidak perlu? Kau dapat menceritakan dan mengatakannya saja. Apakah kau menguasainya dari seseorang? Dan bagaimanakah cara kau menguasainya? Tidak mungkin, Tuan. Saya harus memperagakannya. Mulai dari gerak dasar membalik jalan darah hingga menuntun Tuan ke tempat pertapaannya. Membalik jalan darah? Di manakah pertapaannya itu? Saya dapat menunjukkannya. Tapi Tuanku tetap tidak akan dapat sampai ke sana. Tidak bisa? Ya, karena dipenuhi dengan perangkap-perangkap yang sangat berbahaya. Setan, kau mau memperdayakan aku, Suro? Jika memang itu banyak perangkap berbahaya, mengapa aku kau beritahu? Karena saya ingin dapatkan juga aji 5 bayang-bayang yang Tuan Resi miliki. Ya, dengan cara berangsur, kita dapat saling memberikan aji kepandaian andalan kita. Setan licik, tapi lihatlah saja. Kau berhadapan dengan Resi Amista. Kau tidak akan mungkin memperdaya diriku. Lepaskanlah Tuan. Saya akan segera menunjukkan gerak dasar dari aji itu, yaitu membalik jalan darah. Aku harus berhati-hati menghadapi setan licik ini. Baiklah. Aku akan membebaskanmu dari totokan gaibku. Resi Amista bertindak perlahan mendekati Ki Suro Abur-Abur dan kemudian mengacungkan tangannya siap menepuk beberapa jalan darah sambil berkomat-kamit. Tapi ketika Resi Amista mengayunkan tangannya, secara tidak terduga, Ki Suro Abur-Abur yang tergeletak tidak berdaya itu bangkit menyerangnya. Tahan kembali pukulanku, Tuan Amista. Bagaimana, Tuan Resi? Kau ingin mampus? Kau mencari mampus? Berani datang dan mencari aku kembali. Mencari aku, Suro Abur-Abur. Licik. Licik kau, Suro Abur-Abur. Benar-benar tidak tahu malu. Manusia serakah. Kau menginginkan ini? Ini? Kau lihatlah baik-baik. Aku akan menghapus luka-luka yang sengaja kau buat dalam perjalanan sejak kemarin. Lihatlah. Kembali Ki Suro Abur-Abur menunjukkan aji yang teramat diidam-idamkan oleh Resi Amista. Satu persatu luka-luka kecil yang sengaja dibuat oleh Resi Amista lenyap menutup diusap oleh Ki Suro Abur-Abur. Bagaimana? Apakah kau puas, Tuan Resi? Apakah kau puas melihat aji yang kau idam-idamkan ini? Aku akan menjadi puas mati jika kau mau menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku mengenal ilmu yang hampir sejenis dengan ilmu yang kau miliki itu di negeriku. Tapi ilmu itu sangatlah hebat, jauh lebih hebat dari yang kau miliki. Ilmu yang aku kagumi itu mampu menyambung lengan yang putus, bahkan leher yang putus. Apakah kau mampu? Apakah kau mau menunjukkan ilmu itu sebelum aku mati? Sebelum kau membunuh aku di tempat ini?
Rawa Rontek. Apakah ilmu itu yang kau maksudkan? Kau mengenal ilmu itu? Kau tahu tentang Rawa Rontek? Tunjukkanlah padaku, Kisuro. Aku ingin melihatnya. Apakah kau mampu melakukannya? Satu saat aku pasti akan melakukannya. Dan aku mampu untuk melakukannya. Sayang sekali saat ini kau belum dapat menyaksikannya. Terus terang, saat ini aku belum mampu. Aku belum menguasai ilmu itu. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Sebenarnya aku ingin menunjukkan padamu lembah batu Selokamping. Tapi kau terlalu berbahaya. Kau terlalu licik. Karena itu aku harus melenyapkanmu. Oh, tunggu dulu. Lembah batu Selokamping. Bukankah itu tempat tinggalmu? Kau pernah mengatakannya padaku. Baiklah. Aku akan mengatakannya padamu lebih jelas lagi. Aku mendapatkan semua ini dari lembah batu Selokamping. Di tempat itu, di antara dua buah gunung yang menjepitnya. Apakah itu adalah kuburan dari Prabu Dasamuka? Kuburan beliau? Aku tidak percaya dengan segala bentuk dongeng lama. Aku tidak percaya. Tentang manusia iblis itu, aku tidak percaya. Aku tidak percaya, Tuan Resi. Tapi aku mendapatkan semua itu dari tempat yang kukatakan tadi. Aku kira cukup semua ceritaku ini untuk pengantarmu ke neraka. Setan licik kau, Resi Asing. Aku tidak pernah mempercayai seorang pun, sekalipun dia adalah sahabatku sendiri. Apalagi engkau Suro Abur-Abur. Pelajaran itu telah kuterima sejak aku masih kecil. Semua manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang licik. Sekarang, ayo kau antarkan aku ke lembah batu Selokamping. Kau tidak akan pernah mendapatkan itu semua, Amista, Resi Asing licik. Aku tidak mungkin akan berhasil menundukkannya hanya dengan mengandalkan kepandaianku yang biasa. Aku akan menghadapinya dengan aji 5 bayang-bayangku. Celaka, Resi Asing itu akan mengeluarkan aji andalannya. Aji 5 bayang-bayang. Aku tidak boleh memberikan kesempatan padanya. Satu persatu bayang-bayang itu keluar dan melompat dan mengepungku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aji andalanku ini sudah menyatu dengan gerak dan napasku. Aku hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menggelarkan ajiku ini. Kau harus tunduk padaku, Suro. Aku tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. 5 bentuk dari Resi Amista yang mengepung Kisuro Abur-Abur tidak memberikan kesempatan sedikit pun baginya untuk menarik nafas. Pukulan-pukulan serta serangan-serangan kaki dari bentuk-bentuk Resi Amista terus mengejarnya sampai akhirnya. Oh, aku akan melumpuhkannya dengan totokan gaibku. Aku tahu kau mampu melepaskan totokanku, Suro Abur-Abur. Tapi aku juga yakin kau memerlukan waktu untuk itu. Kau belum menguasai kemampuan itu dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku menyerah. Aku menyerah. Totokanmu
membuat tubuhku menjadi sakit sekali. Lepaskanlah. Maafkan. Kau harus merasakan semua penderitaan ini. Kau harus menerimanya karena kelicikanmu padaku. Sekarang tunjukkanlah lembah batu Selo Gamping itu padaku. Atau aku akan melepaskan anggota tubuhmu satu persatu. Ayo. Baik. Ayo. Baik. Tidak ada gunanya aku mendustaimu, Tuan Resi. Kau seorang yang sangat cerdik. Bawalah aku ke arah timur sana. Ayo. Bagus. Bagus. Maaf. Aku harus melengkapi totokanku agar aku tidak menjadi was-was menggendongmu. Berjalanlah ke arah utara. Wah, kita akan berlari cepat. Aku sudah tidak sabar lagi untuk melihat lembah batu Selo Gamping. Sementara itu, Raden Purbaya setelah sadar dari pingsannya, tidak menemukan lagi Prabu Sora lawannya. Kemudian kedua remaja dari Karang Sedana itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju arah timur, mengejar buruannya, yaitu Raden Sanjaya. Kita berhenti beberapa saat untuk beristirahat. Hup! Hup! Perjalanan kita terlalu lamban, Kak. Ya, itulah yang memang menjadi buah pikiranku. 2 hari yang lalu setelah pertemuan kita dengan Prabu Sora, hampir 4 kali kita beristirahat. Dan cukup lama kita membuang waktu. Iya, membuang waktu memang. Tapi tidak juga dapat dikatakan seperti itu. Bukankah kita berlatih menyempurnakan gerak serangan berpasangan jika kita bertemu kelak dengan Raden Sanjaya? Dan saat itu, aku yakin kita telah siap sepenuhnya. Kita telah mampu untuk menundukkannya. Benar, Raden. Juga Bibi Wulan dan Paman Saka akan kita berikan hajaran jika menghalangi niat kita itu. Kak, tahukah kau, ketika aku melarikanmu dari bukit batu di pinggiran desa Selomerto, Bibi Wulan yang diperintahkan menangkap kita berhasil mengejar kita. Tapi dia tidak mengganggu kita. Ia membiarkan aku pergi. Pada dasarnya, Bibi Wulan tidak menyangka aku berbuat keji di Galuh dan juga di desa Selomerto. Karena itu, apapun yang terjadi, sebaiknya kita jangan menyusahkan Bibi Wulan. Sekalipun ia menghalangi kehendak kita membalas dendam pada junjungannya? Tidak. Jika untuk itu tidak, Kak. Hei, lihatlah. Itu, bukankah di ujung sana itu ada sebuah desa kecil? Lihatlah itu. Ya, benar. Sebuah desa kecil. Ada apakah, Kak? Lihatlah itu, Adik Purbaya. Tidak merasa aneh burung-burung yang berterbangan di atasnya? Oh, jagat Dewa Batara. Burung bangkai demikian banyaknya. Apa yang telah terjadi? Ayo, kita lihat ke sana, Kak. Hup, hup. Jagat Dewa Batara. Ada apa dengan desa itu? Ayo, kita lihat ke sana, Kak. Hup. Lihatlah itu. Aku dapat melihat sebuah bangkai yang tengah dikerubuti oleh burung-burung setan itu. Hiya, hiya, hiya. Hup. Pergi kau burung
sanggup melihat mayat yang hampir habis itu. Benar-benar keji. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kau tunggulah di sini. Iya. Jika memang tak sanggup menyaksikan mayat-mayat seperti itu, biarlah aku masuk lebih jauh lagi ke dalam desa itu. Lihatlah itu, banyak sekali burung bangkai di dalam sana. Tidak adik Purbaya. Kita bersama-sama memasuki desa itu. Mari kita berjalan kaki saja. Ternyata desa tersebut adalah desa kecil tempat bermarkas Ki Menggolo. Desa tersebut telah habis dihancurkan oleh Resi Amista yang kemudian membawa Ki Suro Abur-Abur dan juga pernah didatangi oleh rombongan Raden Sanjaya 1 hari sebelumnya. Iblis mana lagi yang telah melakukan pembantaian di tempat ini? Lihatlah, agaknya tidak kurang dari 25 orang yang terbantai di tempat ini. Desa ini telah menjadi desa yang mati. Tidak ada seorang penghuni pun di tempat ini. Iya, agaknya tidak ada lagi yang dapat kita selidiki di sini. Kita tinggalkan saja tempat ini. Ya, kau benar. Mari, Kak. Lihat itu, di sana ada seseorang. Kejar adik Purbaya. Hup. Di sana, Kak. Hei, lihat, bayangan itu menghilang. Hup. Aku yakin orang itu masih berada di sekitar sini. Kau periksa sebelah sana. Aku ke sana. Tunggu adik Purbaya. Aku mendengar sesuatu di sana. Lihat itu, di balik pohon besar dan semak itu. Ayo, berhati-hatilah. Kita lihat ke sana. Hei, Kisanak, keluarlah kau. Apakah kau adalah pembunuh keji itu? Keluarlah. Jika memang semua itu adalah perbuatanmu, janganlah bersikap pengecut untuk sembunyi tangan. Keluarlah. Kak, aku seperti mengenal suara itu. Tapi tidak mungkin adik Purbaya. Tapi kau memang benar. Suara itu mirip dengan suara kakek Mamangku Raya. Iya, aku yakin itu kakek. Tunggu adik Purbaya. Berhati-hati. Aku khawatir itu jebakan untuk kita. Banyak keanehan yang telah terjadi yang menyelimuti perjalanan kita sejak dari Karangsedana. Tunggu, kita berhati-hati. Mari. Dengan hati-hati, kedua remaja itu mulai melangkahkan kakinya mendekati semak belukar di belakang pohon besar. Semakin mendekat, suara itu menjadi semakin jelas dikenalnya. Dan ketika Raden Purbaya yang menjadi tak sabar lagi melompat. Kakek, Kak Cempaka. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kakek berada di sini? Kakek. Tubuh kakek panas sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kakek? Mungkin kakek terkena sejenis racun. Tapi aneh, bagaimana kakek bisa berada di sini? Bagaimana bisa kakek sembuh secepat ini? Keadaan kakek saat kita tinggalkan demikian parah. Saat ini baru hari ke-6 sejak kita tinggalkan kakek di Pondok Dewi Jampi. Kakek, apa yang terjadi dengan diri kakek? Kek, ini kami, Purbaya dan Cempaka. Kakek. Agaknya kakek tidak lagi dapat mendengar kata-kata kita. Rasa panas ini yang menyebabkan kakek jadi sedemikian menderita. Lihatlah itu adik Purbaya. Kini kakek tidak lagi menderita seperti tadi. Ya, Kek,
Kek, apakah kakek dapat mengenal kami? Kakek. Tentu saja aku mengenalmu. Bocah gendeng, bocah goblok. Kek, apa yang terjadi dengan kakek sesungguhnya? Mengapa kakek tiba-tiba saja berada di sini? Dan mengapa kakek dapat sembuh secepat ini? Benar-benar kalian ini cucu yang tidak tahu diri. Cucu nakal, jahat. Apa kalian tidak ingin aku cepat sembuh? Bukan begitu maksud saya, Kek. Tapi, bukankah keadaan kakek saat itu sedemikian parahnya? Dan juga apa yang baru saja terjadi pada diri kakek? Ya, Kak Cempaka, lihatlah. Sekarang kakek kelihatannya demikian sehat dan segar bugar. Iya, aku tahu. Kalian pasti akan sangat penasaran. Tapi sudahlah, tidak perlu kalian bertanya lagi. Kakek akan menceritakan semuanya. Nah, dengarlah. Kemudian, kakek Mamang Kuraya menceritakan tentang kadal api, hewan yang sangat langka yang merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya. Aku yang sudah tidak sabaran lagi untuk mencarimu. Segera meninggalkan pondok Dewi Jambi. Dan juga ramuan yang masih harus kuminum tidak kubawa. Ya, akibatnya begitulah. Seperti yang kalian lihat dan saksikan tadi. Aku akan terus diganggu oleh reaksi dari kadal api yang belum dipunahkan oleh Dewi Jambi dan si tabib Cebol Pangrango. Lalu apakah yang sedang terjadi dengan desa yang menyeramkan tadi, Kek? Mengapa kakek berada di sana? Dan siapakah yang telah membuat kakek jadi luka demikian parahnya? Karena itulah aku cepat-cepat kemari. Karena itulah aku meninggalkan pondok Dewi Jambi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan kalian. Dan kalian berdua akan salah langkah. Apakah kakek telah mengetahui apa yang telah terjadi di Karangsedana? Iya, Dewi Jambi sudah menceritakannya padaku. Purbaya, ketahuilah, yang menganiaya dan ingin membunuh diriku itu adalah Prabu Sora dan Resi Amista. Dia, mereka. Jadi yang ingin membunuh kakek adalah Resi Amista dan Prabu Sora. Ya, benar. Dan aku tidak yakin pembunuh ayahandamu dan juga Raden Landayan adalah Raden Sanjaya. Bagaimana bisa demikian, Kek? Ya, kami mempunyai bukti, Kek. Dan Kak Cempaka melihat sendiri laki-laki yang telah membunuh suaminya. Dan dia adalah Raden Sanjaya. Mana bisa begitu? Iya, Kek. Saya melihat sendiri orangnya. Melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bahkan saya telah bertempur dengannya 2 kali. Pertama, ketika Kandalandayan terbunuh. Dan kedua, beberapa hari yang lalu kami bertemu lagi. Dan kau yakin dia itulah pembunuhnya? Saya yakin, Kek. Dan saya juga telah menemukan satu bukti. Keluarkanlah lencana yang kita temukan itu, Adik Purbaya. Ini. Nah, lihatlah itu, Kek. Lencana ini telah dilihat oleh banyak orang. Dan banyak yang telah memberikan kepastian bahwa ini adalah lencana kerajaan Galuh. Iya. Aneh sekali. Tapi apakah kalian tidak pernah berpikir adanya kemungkinan lain? Ingatlah, Prabu Sora pun memiliki lencana seperti ini. Dia juga pernah menjabat Galuh untuk beberapa tahun. Tapi saya... Ingatlah, Resi Amista mempunyai kekuatan hitam yang tinggi. Setan asing itu mampu untuk berbuat apa saja. Dan pikirkan juga tentang hilangnya tahta. Banyak kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengadu domba kalian. Mengusahakan agar kau dan Sanjaya saling tumbuk. Lalu kehadirannya di sekitar tempat ini juga cukup mencurigakan. Dia ada di sekitar sini. Iya, Kek. Kami menemuinya dan telah menempurnya. Lalu? Kami berhasil mengusirnya, Kek. Syukurlah. Pasti ada apa-apanya dengan kehadirannya di sekitar sini. Karena untuk itu,
Ku minta kalian jangan bertindak ceroboh. Maksud kakek? Jangan bertindak dahulu pada Sanjaya sebelum terbukti dan persoalan ini menjadi semakin jelas. Tapi bukankah... Purbaya, dengarkan. Juga kau, Cempaka. Aku akan membantu kalian untuk menangkap dan mengadili Sanjaya. Jika memang anak itu yang membunuh ayahandamu. Jika kita mendapatkan bukti yang lebih meyakinkan. Satu hal yang harus kau ingat. Resi Amista menguasai ilmu hitam yang sangat hebat. Kak Cempaka. Iya. Iya. Tapi tentang desa yang mengerikan itu, apakah kakek tahu penyebabnya? Aku juga baru tiba di desa itu. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang desa itu. Ketika aku ingin menjumpaimu, tiba-tiba saja reaksi dari obat itu datang. Aku khawatir jika ada seseorang ataupun sekelompok orang, kalian akan kesulitan untuk menolong dan menjaga diriku. Karena itu aku pergi menjauh, mencari tempat yang sunyi, hanya untuk berteriak-teriak. Ya, panas itu hanya datang untuk beberapa saat. Sekarang bagaimana, Raden? Aku tetap ingin menemui Sanjaya. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Aku juga ingin tahu semua hal yang menyebabkan mereka memburu kita. Ya, aku setuju dengan rencanamu itu. Kita tetap mencari Sanjaya, tapi tidak dengan dendam yang menggejolak, melainkan dengan hati yang tenang, kepala dingin. Ayo. Mengapa kau membawaku kemari? Apakah ini lembah batu Selogamping? Itu adalah desa di mana saya tinggal, Tuan Resi. Apakah Tuan tidak ingin datang dan memasuki desa itu? Aku tidak perlu itu. Aku tidak menghendaki apapun selain lembah batu dan juga kunci dari aji yang kau miliki itu. Jika begitu, baiklah. Jalanlah terus. Jangan sampai seorang pun di antara penduduk desa itu yang mengetahui. Mereka tentu akan dapat memperlambat perjalanan kita. Apa maksudmu? Aku tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tentu saja ada, Tuan Resi. Jika mereka melihat Tuan membuat susah diri saya. Jadi mereka adalah orang-orangmu. Mereka menghormati saya. Hanya itu saja. Teruslah berjalan ke arah sana. Itu. Tuan dapat melihat daerah berbatu di sana itu. Ayolah, mari kita ke sana. Tuan, kembali menotok saya. Aku tidak ingin menjadi korbanmu kembali. Kau sangat licik, Ki Suro. Mari ku angkat kembali kau. Berhati-hatilah, Tuan. Mulai dari tempat ini, setiap langkah dapat berarti maut. Perhatikan baik-baik jalan yang Tuan lalui. Bukankah kita akan bersama-sama menuju neraka? Berhenti. Lihatlah baik-baik di depan Tuan. Daerah berpasir itu merupakan jebakan maut yang pertama. Sedikit Tuan salah langkah, maut menjemput. Berhenti dulu, Tuan Resi. Lihatlah baik-baik di depan Tuan itu. Daerah berpasir yang luas itu merupakan jebakan maut yang pertama yang harus Tuan hadapi. Sedikit Tuan salah langkah, maut menjemput. Bagaimana, Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan? Kau kira aku gentar dengan perangkap seperti ini? Tuan jangan berhenti. Berbahaya. Turunkan saya, Tuan. Turunkan saya. Ki Suro abur-abur yang berada di pondongan Resi Amista yang mengenal bahaya dari perangkap di hadapannya menjadi semakin gelisah melihat Resi Amista melompat tinggi melayang ke tengah dataran luas yang berpasir. Tuan Resi!
Resi batu hitam kecil itu. Aku tidak pernah gentar untuk mati bersama Kisuro. Aku tidak ada waktu untuk menanyakan arah dan caranya. Tuan Resi licik sekali. Tuan Resi menyadari bahwa saya masih tetap ingin hidup. Maka Tuan Resi tanpa ragu lagi melompat. Karena Tuan Resi yakin bahwa saya akan membuka rahasia dari perangkap pasir maut ini. Batu seginam itu. Tunggu. Jangan Tuan lanjutkan lagi. Berbahaya sekali. Hah? Berbahaya? Apa maksudmu? Lihatlah itu. Daerah berbatu di hadapan kita menyimpan bahaya yang tidak kalah dahsyatnya. Apa maksudmu? Aku tidak melihat bahaya apapun di sana. Kisuro abur-abur yang berada dalam pondongan Resi Amista kemudian mengedarkan pandangannya ke kiri dan kanan, mencoba menembus semak-semak di sekitar dirinya, dan beberapa saat kemudian... Nah, itu. Tangkaplah kelinci itu, Tuan Amista. Tangkaplah kelinci itu. Kita akan membuktikan bahaya daerah berbatu di hadapan kita. Apakah kau tidak tengah mempersiapkan suatu perangkap atau jebakan untukku, Suro? Masih juga Tuan takut dan khawatir terhadap saya yang dalam keadaan tidak berdaya. Tangkaplah kelinci itu. Dan kemudian lemparkanlah ke daerah berbatu di hadapan kita. Ayolah Tuan Resi. Kali ini jika Tuan masih nekat melompat, saya tidak akan mungkin dapat menyelamatkan Tuan lagi. Baiklah, akan kuikuti semua saranmu. Tuan baru saja menotok saya. Kini Tuan melakukannya lagi. Tubuh saya serasa menjadi kian kaku. Maafkan aku, Suro. Aku belum mengetahui dengan jelas sampai di mana tingkat kepandaianmu yang aneh itu. Aku tidak berani mengambil resiko. Tunggulah kau di sini. Berbaringlah kau baik-baik. Resi Amista yang cerdik tidak berani mengambil risiko untuk meninggalkan Kisuro abur-abur jauh darinya. Karena itu, kelinci yang berada 3 tombak darinya ditarik oleh kekuatan saktinya. Nah, sekarang apa yang harus aku kerjakan, Suro? Seperti yang sudah saya katakan, lemparkanlah kelinci itu ke tengah daerah berbatu itu. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Baiklah. Kelinci yang dilemparkan itu melayang ke tengah daerah berbatu. Dan belum lagi kelinci itu jatuh, kira-kira 1,5 meter dari permukaan daerah berbatu, terlihat melayang puluhan, bahkan hingga ratusan cahaya kemilau membara yang menerjang ke arah kelinci yang tengah melayang jatuh. Durga Agung yang Maha Perkasa. Makhluk apakah itu? Ularkah itu? Itulah ular api. Binatang yang sangat beracun. Dan binatang itu hanya hidup di daerah berbatu di hadapan kita. Apakah dia tidak berada Anda di sekarang kita masih ini, mendengarkan di luar Sandiwara daerah berbatu? Radio di channel Memori Binatang aneh 80. itu tidak dapat hidup di tempat lain. Agaknya di sekitar tempat itu mengandung hawa hangat dari dalam bumi yang justru merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Tapi bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Itu. Kau lihatlah di sebelah kirimu. Di semak itu. Apa maksudmu? Tulang rangka manusia. Ya, itu adalah rangka salah seorang muridku yang telah menjadi korban dari ular api itu. Licik. Aku mengerti sekarang. Jadi untuk keberhasilanmu mengetahui rahasia jalan menuju lembah batu Selo Gamping, kau telah mengorbankan muridmu itu. 7 orang murid. Ya, 7 orang muridku telah menjadi korban dalam perjalanan menuju lembah batu. 4 orang tewas dalam pasir maut dan 1 orang di sini. 2 lainnya masih di muka kita. Kita akan menjumpainya kelak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jalan mana yang akan kita tempuh? Aku akan menceritakan
dan menjelaskan jalan menuju ke tempat tersebut. Tapi, apakah jaminan untukku? Apa maksudmu? Jaminan untukku. Jaminan keselamatan nyawaku. Kau tidak akan membunuhku setiba di sana. Setiba di lembah batu Selokampi. Dan juga jaminan kau mau memberikan aku aji 5 bayang-bayangmu padaku. Kata-kataku, janjiku, hanya itu yang dapat kuberikan padamu. Kau pasti akan membunuhku, Tuan Resi. Dari mana kau bisa mengetahui itu? Dari kelicikanmu. Setan! Zoro, kau harus mempercayaiku. Jika tidak, kau akan mati di tempat ini. Ya? Tidak ada jalan lain. Aku akan mengantarnya hingga ke lembah batu. Aku tidak boleh mati. Aku harus tetap hidup. Dan aku masih akan dapat mencari upaya untuk melepaskan diri dari tangannya di tempat yang justru telah aku kenal ini. Baiklah, aku akan mencoba mempercayaimu, Tuan Resi. Sibaklah semak dan batu-batu di pinggir tebing itu. Tuan Resi akan menemukan jalan pintas hingga ke seberang daerah berbatu ini. Bagus. Bagus. Begitu akan lebih baik. Marilah kita masuki gua itu. Ayolah, maju terus, Tuan Resi. Masuki gua itu. Kenapa Tuan ragu? Bagaimana aku bisa yakin di dalam sana tidak terdapat ular-ular ganas itu? Bukankah saya ada dalam pondongan Tuan? Bagaimana saya bisa membohongi Tuan? Kita akan mati bersama-sama jika demikian. Dengarlah Tuan. Ular itu tidak dapat hidup lama di luar daerah berbatu itu. Ketika muridku menjadi korban ular itu, ia masih sempat melompat keluar dari daerah itu. Tapi apa yang terjadi? Ular yang masih menempel di tubuhnya tidak beberapa lama berjatuhan dari tubuhnya dan kemudian hangus dan tewas bersamaan dengan murid saya. Baiklah, aku percaya padamu. Tuan kembali menotok saya. Tuan sudah gila. Diam dan jangan banyak bicara. Benar-benar licik Resi asing ini. Belum lagi aku sempat membebaskan jalan darahku dari kekuatan gaib totokannya. Ia sudah kembali melumpuhkanku di tempat lainnya. Setan! Dengan menunduk, Resi Amista memasuki gua kecil di lamping tebing. Tanpa menemukan satu gangguan pun, mereka akhirnya tiba di mulut gua lainnya, di seberang daerah berbatu yang merupakan jebakan yang teramat dahsyat itu. Nah, teruslah berjalan, Tuan Resi. Sebentar lagi, kita akan sampai ke lembah batu Selokampi. Apakah tidak ada lagi perangkap di depan kita? Tidak, Tuan Resi. Tidak ada lagi perangkap. Kini kita telah aman. Teruslah maju, terus. Dengan penuh kewaspadaan, Resi Amista melangkah maju ke depan. Semakin lama, jalan yang dilalui semakin menyempit. Di kiri kanan mereka tebing batu yang sangat tinggi, yang tidak kurang dari 10 tombak. Resi Amista terus berjalan menyusuri jalan, yang kini seakan-akan telah berubah menjadi lorong yang menyempit. Akhirnya, mereka tiba di ujung jalan, dan di hadapan mereka membentang sebuah dataran berbatu. Beberapa pohon yang besar menghias sekitar tempat tersebut. Sebuah mata air yang jernih terdapat di bawah pepohonan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, di balik keindahan itu Resi Amista merasakan cekaman suasana yang aneh. Inikah
lembah batu Selogamping. Ya, Tuan Resi telah tiba di tempat yang Tuan tuju. Lihatlah itu, di batu besar di tengah-tengah dataran itu. Lihatlah Tuan. Tuan akan menemukan apa yang Tuan cari. Lihatlah ke sana. Di situ kah? Ya, akan kulihat. Aku harus tetap berhati-hati. Bukan tidak mungkin aku akan diperdaya olehnya. Kisuro harus tetap kubawa bersamaku. Jika ada jebakan di sana, biarlah dia juga menemaniku ke neraka. Kita telah sampai. Lepaskanlah aku, Tuan Resi. Diamlah kau. Tuan Resi masih juga tidak mempercayai aku. Nah, lihatlah. Bukankah tidak terjadi sesuatu pun dengan diri kita? Lihat dan periksalah batu itu. Benar, batu itu terlihat penuh dengan guratan huruf pahlawa. Ya, aku dapat melihatnya dari sini. Aku akan memeriksanya. Apakah memang itu petunjuk untuk menguasai aji yang kuidam-idamkan? Rawa Rontek. Resi Amista meletakkan tubuh Kisuro di bebatuan. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati batu besar yang terlihat penuh dengan guratan. Tetapi di hadapan batu itu, resi asing yang cerdik dan culas tercenung. Wajahnya terlihat berkerut tegang. Sementara Kisuro abur-abur yang tergeletak tidak berdaya, kelihatan cemas melihat resi Amista tercenung di hadapan batu besar itu. Kenapa Tuan Resi kelihatan ragu? Periksalah dan lihat apa yang tertulis itu. Buktikanlah apakah saya telah mendustai atau tidak. Nah, ada apa Tuan Resi? Resi Amista tidak menjawab sedikit pun. Matanya terus saja memandangi batu besar di hadapannya, seakan-akan tengah menyelidiki sesuatu. Setelah beberapa saat ia tercenung, kemudian ia menebarkan pandangannya ke sekeliling batu besar itu, dan pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada kerangka manusia. Apakah itu Suro? Itu. Licik. Bukankah itu kerangka muridmu? Pasti telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Apa yang telah terjadi? Aku. Satu lagi tugas terakhirmu, Suro. Coba kau peganglah batu besar itu. Aku. Pegang, Kisuro. Pegang batu itu. Jangan, Tuan Amista. Jangan. Pegang, kataku. Atau kau akan kubuat santapan ular api itu. Jangan, Tuan Resi. Aku. Setan lecet. Resi Amista yang menjadi geram, kemudian mencengkram tubuh Kisuro, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Tanpa mempedulikan Kisuro abur-abur yang berteriak-teriak ketakutan, Resi Amista melempar tubuh laki-laki itu ke batu besar di hadapannya. Hangus. Tubuh Kisuro hangus menghitam. Anda sekarang Resi masih Amista yang mendengarkan cerdik Sandiwara akhirnya Radio di mendapatkan channel ilmu yang telah Memori menjadi idamannya 80. sejak berada di negerinya.
Resi Amista berhasil tiba di lembah batu Selogamping dan berhasil menemukan petunjuk untuk menguasai Aji Rawarontek dari sebuah batu hitam. Dan Ki Suro Abur-Abur menjadi korban dari keganasan racun yang berada di batu tersebut. Kita tinggalkan dulu Resi Amista yang berada di lembah batu Selogamping. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kota Raja Mandini sudah berada di hadapan kita. Untuk apa, Kakang? Kita larikan saja kuda kita hingga masuk ke dalam keraton itu. Raja yang culas seperti itu harus kita berikan pelajaran. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan, aku mempunyai rencana. Berhentilah dahulu. Oh. Rencana apa, Kakang? Dengarlah. Kedatangan kita sekarang ini adalah untuk merebut istana itu kembali dan menyerahkan pada Ibunda Raden Sanjaya, Sri Sanaha. Iya. Setelah beberapa tahun, hubungan antara Poh Pitu dan Mandini telah terputus. Ki Guru Sangit Kiwo, yang dahulu adalah salah seorang tokoh dari keraton Mandini, tidak lagi berani mengunjungi keraton itu. Karena ia menduga Ki Darmodaya yang menjabat kekuasaan di Mandini telah berubah sikap. Itulah, Kakang. Dia telah mengirimkan pembunuh-pembunuh untuk melenyapkan Sri Sanaha, wanita yang seharusnya menjabat kekuasaan di keraton Mandini. Benar, Adi Bulan. Benar. Tapi kukira akan lebih baik jika kita tidak datang secara terang-terangan. Kita masuk secara diam-diam ke sana. Dan kita coba mempelajari situasi dan juga kekuatan di sana. Kenapa harus seperti itu, Kakang? Bukankah kita sudah berjanji dengan Raden Sanjaya yang kini tengah menunggu ibundanya di Poh Pitu untuk merebut keraton Mandini? Benar. Tapi bukankah tidak ada salahnya jika kita berhati-hati? Iya, kau benar, Kakang. Tapi itu akan banyak membuang waktu. Tapi, baiklah. Aku ikuti kemauanmu. Nah, bagaimana rencanamu? Kita akan memasuki keraton Mandini tanpa membuat kerusuhan. Kita akan memasuki keraton itu pada malam hari. Jadi kita harus menunggu setengah hari lagi? Tidak ada salah, bukan? Raden Sanjaya tidak membatasi waktu kita. Tapi tentu saja kita tidak akan berlarut-larut menyelesaikan masalah ini. Lalu apakah yang akan kita tunggu untuk menunggu malam tiba? Kita akan masuk dan melihat-lihat suasana di kota Raja Mandini. Marilah. Hiya, hiya. Kedua remaja itu memacu kudanya hingga tak jauh dari gerbang istana. Dan kemudian perlahan-lahan mereka memasuki gerbang kota Raja Mandini. Mereka terus masuk melihat-lihat hingga mereka tiba di sebuah alun-alun yang besar yang tak jauh dari keraton Mandini. Lihatlah itu, Wulan. Keraton yang indah. Iya, kau benar, Kakang. Pastilah itu keraton Mandini. Letaknya berhadapan dengan alun-alun. Rasa-rasanya aku ingin saja menyerbu dan masuk ke dalam sana, Kakang. Aku pun demikian, Adi Wulan. Tapi akan lebih baik jika kita berhati-hati. Ayolah, kita mencari tempat untuk beristirahat, untuk menunggu malam tiba. Hea, hea. Wulan, kita akan memasuki istana itu melalui pagar sebelah timur. Mari, Wulan. Berhati-hatilah, Kakang. Aku melihat penjaga beberapa orang yang menjaga di samping istana itu. Iya, aku juga telah melihatnya. Tunggu beberapa saat hingga penjaga itu melewati tempat ini, Kakang. Awas, Kakang. Iya. Merunduk sedikit. Penjaga itu dapat melihatmu. Iya. Bagaimana, Kakang? Sekarang? Iya. Ayolah, Wulan. Wulan, cepat turun ke bawah sana.
Di mana kita dapat menemukan Ki Darmodoyo? Kita akan mencari bangunan yang paling indah di istana ini, yang dijaga ketat. Dalam malam ini, kita akan segera menemukannya. Karena aku yakin, tempat itu adalah tempat yang juga paling terang. Kita akan segera menemukan tempat itu. Ayolah. Kita seberangi taman itu dan masuk ke ruangan sebelah sana, Kakang. Benar. Ayo. Lihatlah itu, Kakang. Oh, iya. Kau benar, Wulan. Itulah tempat yang kita cari. Lihatlah, banyak penjaga ditempatkan di depan bilik yang indah itu. Kau alihkan perhatian mereka. Aku membutuhkan waktu sekejap untuk naik ke atas atap dan kemudian memasuki bagian dalam bilik itu. Baiklah, kau tunggu dulu di sini. Aku akan berpindah tempat ke sudut sana. Berhati-hatilah, Kakang. Jangan khawatir. Aku mempunyai cara untuk mengalihkan perhatian mereka darimu. Aku dapat menjaga diri. Kau juga berhati-hati, Wulan. Iya, Kakang. Hai, Ronggo, apa itu di semak sana? Lihat cepat. Baik, Kakang. Ayo, ikuti aku ke sana, kawan-kawan. Ayo, ayo. Sesaat ketika perhatian para penjaga itu tertumpah pada gerak yang mencurigakan di semak-semak taman, Anting Wulan melenting naik dari arah lain ke atas atap bilik indah yang dijaga ketat. Sementara itu beberapa orang penjaga yang mendekati semak di sudut yang gelap telah menggenggam pedang di tangan mereka. Dan ketika mereka tiba tak jauh dari tempat yang mencurigakan. Dasar penakut. Hei, ada apa, Ronggo? 2 ekor burung, Kakang. 2 ekor burung yang tengah bermesraan di semak ini. Periksa yang baik. Kakang. Apakah Kakang ingin aku masuk ke semak itu dan mencarikan burung malam itu untuk kita santap? Setan kau. Ada apa kalian ini? Ada apa kalian tertawa-tawa? Apakah kalian ingin mencari mati? Apakah kalian ingin mengganggu Raktian Darmodoyo? Maafkan kami, Ki. Saya menjadi lupa diri melihat mereka kurang mengindahkan perintah saya, Ki. Benarkah demikian? Ampun, Ki. Ampun. Kami diperintahkan untuk mencari dan memeriksa tempat yang mencurigakan itu. Semak itu, Ki. Iya, Ki. Dan kami sudah melakukannya. Tapi Kakang Pandeka menyuruh kami mengulangi memeriksanya. Padahal kami telah melihat di semak yang mencurigakan itu, kami hanya menemukan sepasang burung malam. Kawan-kawan semuanya juga telah melihat dan menyaksikan. Benar, Ki. Benar. Ya. Di mana tempat yang kalian curigai itu? Itu di sana itu, Ki. Akan kau lihat. Siapakah laki-laki yang hebat itu? Agaknya dia adalah jago dari istana ini. Untung saja aku cepat berpindah tempat setelah melepaskan 2 ekor burung itu. Aku akan menunggu pekerjaan Anting Wulan. Itu dia, Adik Wulan. Apa yang dibawanya itu? Aku akan melempar batu ini ke semak sana. Bagus. Mereka mengalihkan perhatiannya ke semak-semak sana. Itu dia Anting Wulan melayang ke arahku. Adik Wulan, sembunyi cepat. Kemari. Mereka pasti akan mencari kita. Ayo, cepat periksa seluruh tempat ini. Ya. Hei, Ronggo, cepat beritahu Ki Waringin. Hei, aku sempat melihat bayangan seseorang berlari ke arah utara sana. Ayo, kalian yang lain ikut aku. Ya. Ayo. Wulan, apa yang kau bawa? Ini dia orang yang kita cari, Kakang. Ki Darmodoyo. Bukankah rencana kita semula hanya meletakkan surat ini di biliknya? Kita akan mengertaknya dan melihat reaksinya setelah membaca surat yang dikirim oleh Raden Sanjaya. Nanti saja. Sekarang kita tinggalkan tempat ini dahulu. Nanti kuceritakan. Ayo. Cepat perintahkan tutup gerbang istana. Amati setiap sudut istana. Kita baru saja kedatangan pencuri. Raktian Darmodoyo dilarikannya. Kepung dan perkuat penjagaan. Ayo cepat. Ayo. Hei, Ronggo, pergi ke barak pasukan cadangan. Beritahu tentang peristiwa ini. Baik. Dalam sekejap saja, keadaan di Keraton Mandini menjadi ramai. Prajurit-prajurit serta pengawal dalam hilir mudik mencari junjungan mereka.
Sementara itu di luar istana, di sepanjang jalan kota raja, ratusan prajurit serta pasukan berkuda hilir mudik. Gerbang kota raja telah ditutup dan dipenuhi oleh puluhan tokoh-tokoh serta jago-jago dari keraton Mandini. Sementara itu Ki Waringin yang merupakan pengawal utama Rakyat Darmodaya berhasil menemukan dua bayangan yang mencurigakannya. Dua bayangan berkelapa cepat menuju bagian timur. Aku akan mengikuti mereka. Mereka pasti akan meninggalkan kota raja melalui dinding sebelah timur ini. Benar dugaanku. Mereka melompat keluar. Dinding itu dilewatinya. Aku melihat salah seorang dari mereka memanggul sesuatu. Ya, itu pasti tubuh seseorang. Tubuh Rakyat Darmodaya. Berhenti pencuri! Kakak, ada yang mengejar kita. Ya, aku juga merasakannya sejak dari dalam kota raja. Hanya seorang. Kau bawalah terus ke arah timur sana. Aku akan mencoba menghadapinya. Wulan, kau pergilah. Biar kita hadapi saja, Kakang. Aku juga ingin melihat sampai di mana kehebatan jago dari keraton Mandini. Bagus. Rupanya kalian seorang yang sangat jumawa. Kalian berani berhenti untuk menghadapiku? Tentu saja. Apakah kau pikir kedatangan kami yang secara diam-diam merupakan pertanda bahwa kami takut pada kalian? Pada istana Mandini? Siapakah sebenarnya kalian ini? Ilmu kepandian berlari kalian memang sangat hebat. Pastilah kalian berdua adalah dua orang pencuri yang terlatih. Benar, kami memang pencuri yang terlatih. Pencuri yang dilatih untuk mencuri pencuri licik seperti ini. Seperti junjunganmu ini. Kalau begitu serahkan kembali junjunganku. Atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Belum. Silahkan perkenalkan dirimu. Aku akan mendengarkan. Setan betina liar. Terlalu mempermainkan aku, Ki Waringin. Serahkan junjunganku kembali, atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Sayang sekali, Paman. Aku belum mengenal siapa dirimu. Silakan, jika ingin memperkenalkan diri. Setan betina liar, kau terlalu mempermainkan diriku, Ki Waringin. Ini, kau pukullah. Jaga. Licik, kau wanita iblis. Lepaskan junjunganku itu dan mari kita bertempur. Kakang, kau layanilah kerbau penjaga itu. Aku tidak berselera melayaninya. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2, 3. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Laki-laki yang menjadi jago andalan dari keraton Mandini itu melenting menerjang Anting Wulan.
kedua tangannya terpentang, siap untuk mengantarkan maut bagi lawannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dengan tawanannya itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur.